Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 kuis sinyal dan sistem. Anggota kami terdiri dari Muhammad Firdaus dengan NIM 04191040, kemudian ada Muhammad Ketami dengan NIM 04191042, kemudian ada saya sendiri yaitu Muhammad Nova Labiu dengan NIM 04191054, dan ada juga Muhammad Syarif dengan NIM 04191058. Di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban untuk nomor satu, yaitu tentang shifting, scaling, dan cermin. Langsung saja kita ke soal. Ya, dapat kita lihat gambar pada sebelah kanan dan soal. Tentukan satu, yaitu x min 2 plus t, kemudian nomor 2 x 4t, dan yang ketiga adalah x min 1 min t. Langsung kita jawab untuk nomor satu, yaitu x min 2 plus t, yaitu digeser ke kanan dua kali. Dapat kita lihat yang semula berada di titik min 3 kita geser dua kali ke sebelah kanan, berarti dari min 3 menjadi min 1. Kemudian dari 1 kita geser dua kali menjadi 3. Lanjut, untuk nomor 2 ini adalah x4t, berarti diperbesar sebanyak 4 kali. Dapat kita lihat pada gambar yang sebelah kanan, semula 1 diperbesar sebanyak 4 kali jadi 1/4. Kemudian yang semulanya min 2 diperbesar 4 kali menjadi min 2/4, lalu kita sederhanakan menjadi 1/2. Kemudian dari min 3 kita besar 4 kali, berarti min 3/4. Selanjutnya x min 1 min t, yaitu digeser ke kanan satu kali dan dicerminkan. Semula yang berada di titik min 3 kita geser ke kanan satu kali menjadi min 2. Kemudian 1 kita geser satu kali ke kanan menjadi 2. Setelah kita geserkan satu kali lalu kita cerminkan, yaitu kita balik arah. Shifting adalah pergeseran, kemudian scaling adalah perubahan skala, dan cermin adalah pembalikan atau dibalik. Ya, mungkin itu saya dari nomor satu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif dengan NIM 04191058 dari Program Studi Teknik Elektro 2019. Oke, saya dari kelas Sinyal dan Sistem B. Oke, di sini saya akan menjelaskan eh, mengenai kelinearan suatu sistem dan ketidakliniaran, yaitu saya akan menjelaskan soal tentang kelinearan suatu sistem dan ketidakliniaran. Oke, untuk soal yang pertama yaitu tentukan linearitas dari sistem S berikut, yaitu YT sama dengan TXT. Oke, untuk menentukan apakah sistem S linear atau tidak, kita dapat mempertimbangkan dua input sembarang, yaitu X1 dan X2, yang mana kita dapat X1T menjadi Y1T sama dengan T dikali X1T. Kemudian X2 menjadi X2T, Y2T sama dengan T dikali X2T. Kemudian kita memisalkan X3 adalah kombinasi linear dari X1T dan X2T. Maka kita dapatkan hasil seperti berikut. X3T sama dengan AX1T ditambah BX3T, di mana A dan B adalah skalar orbiter. Jika X3T adalah masukan ke sistem S, maka keluaran yang sesuai dapat dinyatakan sebagai Y3T sama dengan T dikali X3T sama dengan T dikali AX1T
ditambah bx 2t sama dengan A dikali T dikali X 1T ditambah B dikali T dikali X 2T sama dengan A dikali Y 1T ditambah B Y 2T. Oke, jadi setelah kita dapat hasil Y3 seperti ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sistem S yang ada pada soal nomor 1 ini adalah linier. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem S adalah linier. Seperti itu. Oke. Kemudian soal yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 ini yaitu tentukan linearitas dari sistem S berikut, yaitu YT sama dengan X pangkat 2T. Oke. Untuk menentukan apakah sistem S linear atau tidak, kita dapat mendefinisikan input atau masukan X1T, X2T, dan juga X3T. Di mana kita dapat X1T menjadi Y1T, sama dengan X1 pangkat 2T. Kemudian X2T menjadi Y2T, sama dengan X2 pangkat 2T. Kemudian X3T menjadi Y3T, sama dengan X3 pangkat 2T. Sama dengan AX1T ditambah BX2T pangkat 2. Ini karena seperti soal yang nomor 1 tadi ya, kita memisalkan X3 ini adalah kombinasi linier dari X1T dan X2T. Maka didapat hasil yang seperti ini. Kemudian sama dengan A pangkat 2 dikali X1 pangkat 2T tambah B pangkat 2T dikali X2 pangkat 2T tambah 2 kali A dikali B X1T ditambah X2T sama dengan A pangkat 2 dikali Y1T ditambah B pangkat 2 dikali Y2T ditambah 2 kali A dikali B dikali X1T dikali X2T. Oke, maka kita dapatkan X1T, X2T, A, dan B sehingga Y3T tidak sama dengan A Y1T ditambah B Y2T. Maka kita dapat mengambil contoh sebagai berikut. Jika X1T sama dengan 1, kemudian X2T sama dengan 0, A sama dengan 2, dan B sama dengan 0. Maka akan kita dapatkan hasil Y3, yaitu Y3 sama dengan 2X1 2X1T pangkat 2, yang mana kita dapatkan hasilnya 4. Akan tetapi saat kita menggunakan 2Y1T, didapatkan hasil 2X1T pangkat 2 sama dengan 2. Yang mana kita tahu Y3 ini tidak sama dengan AY1T ditambah BY2T. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem S pada soal nomor 2 ini tidak linier. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, NIM 04191040. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konvolusi sinyal dan sistem diskrit. Terdapat dua buah sinyal seperti ini. Jadi akan kita representasikan sinyal ini dalam bentuk angka deret. Ini PN, kemudian kita cari PM-nya, yaitu 22200. 2 ini sebagai M sama dengan 0. Kemudian Qn seperti ini. Kemudian kita akan mencari Q min M, atau disebut sebagai dengan merepresentasikan sinyal ini ke bentuk angka deret. Di sini Q min M berarti terjadi sebuah pencerminan, yang berarti angka deretnya itu 0, 2, 1, 3, 0. 3 ini sebagai min M sama dengan 0.
Kemudian step yang selanjutnya adalah kita mencari y-nya satu persatu. Y0 sama dengan 222, 213. 2 dan 3 ini harus sejajar. Yang berarti 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 1 sama dengan 2, 2 tambah 6 sama dengan 8. Berarti Y sama dengan 0-nya yaitu adalah 8. Kemudian Y1. Y1 berarti terjadi sebuah pergeseran ke sebelah kanan sebanyak satu kali. Di sini 2 bertemu dan 3 berarti 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 4 tambah 2 sama dengan 6, tambah 6 sama dengan 12. Berarti Y1-nya itu 12. Kemudian Y2. Y2 ini berarti terjadi pergeseran sebanyak 2 kali ke sebelah kanan. 2 bertemu dengan 1, 2 bertemu dengan 2 berarti 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 4 tambah 2 sama dengan 6. Berarti Y2-nya itu sama dengan 6. Kemudian Y3. Y3 berarti terjadi pergeseran sebanyak 3 kali ke sebelah kanan. Nah, di sini yang bertemu cuma dengan 2 dan 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti Y3 sama dengan 4. Kemudian kita mencari Y4. Y4 berarti terjadi pergeseran 4 kali sebanyak 4 kali ke sebelah kanan. Nah, di sini tuh tidak ada yang bertemu. Berarti 0 kali 2 sama dengan 0, 0 kali 2 sama dengan 0. Berarti Y4-nya adalah 0. Berarti kita lihat lagi kalau misalnya terjadi pergeseran 5 kali sebelah kanan sama dengan 0. Nah, Y6-nya juga sama dengan berarti 0. Kemudian kita mencari Y-1. Y-1 ini berarti terjadi pergeseran sebanyak 1 kali ke sebelah kiri. Nah, yang bertemu hanya 2 dengan 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Y-1 sama dengan 6. Kemudian Y-2. Y-2 berarti terjadi pergeseran ke sebelah kiri sebanyak 2 kali. Nah, di sini tidak ada bertemu apa-apa, cuma hanya bertemu dengan 0, berarti Y-2 sama dengan 0. Sama juga dengan Y-3 dan seterusnya. Berarti hasil yang telah kita dapatkan YN sama dengan Y sama dengan 0, yaitu di sini 8, Y sama dengan 1, 12, Y sama dengan 2, 6, Y sama dengan 3, 4, Y sama dengan 4, 0, sampai ke terusnya. Kemudian 6 ini dapatkan dari Y-1. Y-2-nya 0, dan sampai ke terusnya. Yang artinya minta hingga sampai dengan Y-2 yaitu 0, dan Y4 sampai dengan tak hingga adalah 0. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hatami, nomor 4191042. Di sini saya akan menjelaskan tentang konvolusi integral setelah konvolusi sum ya. Di sini mungkin saya akan jelaskan sedikit ya tentang rumus konvolusi integral. Konvolusi integral itu seperti mirip dengan konvolusi sum. Rumusnya HT plus XT. Cuman convolution operation sama, cuman dia dalam ini kita ditambahkan integral dari minus tak terhingga hingga plus tak terhingga x tau dikali hi t min tau di tau. Jadi mirip juga dengan rumus konvolusi sum x tau kali h t min tau. Jadi mirip-mirip saja. Jadi bagaimana sih step-step pengerjaannya? Yang pertama, step-step pengerjaannya itu xt-nya kita digantikan jadi tau. Seperti yang pertama ini, the integral t is dummy variable of integration and t is a parameter. Jadi di sini t-nya itu bisa sebagai nilai fungsinya, cuman kita ganti kita jadi tau. Jadi misalnya ht t sama dengan tau, h tau tim reference scaling kita salah satu kan ada x tau sama h tau. H tau ini kita jadikan ini h tau min t. Jadi seperti ini h t min tau. Dari rumusnya dan masukkan rumusnya. Di sini kita bisa lihat
salah satu contohnya, kita masukkan pin HT sebagai impulse responnya, kita lihat output YT-nya. Kita lihat di sini, kita lihat panjangnya ini antara 0 sampai dengan 2 dan ini 0 sampai dengan 1. Amplitude X taunya 1, amplitude H taunya sama dengan 1. Kita time reversal atau kita cerminkan, ini jadi negatif, ke sumbu negatif, 1 jadi negatif 1, baru kita tambahkan T sebagai variabelnya T di sini, jadinya 0 plus T dan 1 plus T. Contoh soal pengerjaannya, di sini kita lihat dalam case yang ada di sini, case pertama, kita gunakan T kurang dari 0. Di sini T kurang dari 0. Di sini sebagai satuannya, kita acuannya di sini agar mudah ya, kita langsung pakai T. H tau min Z di sini, H T min tau dengan X tau. Di sini kita lihat rumusnya apa tuh? Sinyalnya bersamaan. Tapi di sini HT min taunya dia kurang dari 0. Jadi kenapa YT-nya kurang 0? Di sini kita pasti karena di sini HT min taunya ada nilainya 1, tapi karena di sini nilainya salah satu saja, jadi ini tidak X taunya sama dengan 0. Jadi 1 kali 0, kalau di sini sama X taunya sama dengan 1, ada nilainya, tapi HT min taunya sama dengan 0. Kita lihat di sini kita tambahkan di sini T lebih dari 0 kurang dari 1. Jadi di sini T-nya di antara 0 dan 1, jadi di sini terdapat seperti arsiran ya. Arsiran ini mereka itu overlap. Overlap itu seperti kayak tindih gitu. Jadi bisa kita lihat di sini. Kita masukkan antara integralnya 0 yang ini yang overlap ini 0 sampai dengan T. Jadi kita masukkan ke integral 0 sampai T. 1 di sini kita bisa dapatkan dari XT HT min taunya, atau mudahnya kita bisa lihat dari integralnya. Integralnya di sini karena ini konstan ya. Mungkin kalau dari nilai integral yang lain kita bisa lihat mungkin ada yang garis seperti ini, garis miring, atau sebenarnya karena ini konstan, kita langsung saja ini integralnya 1 kali 1 per dz. Jadi 1 dz ini integral 0 sama dengan t 1 dz. Jadi integralkan 1 langsung saja, integral 1 per dz sama dengan tau 1 integral 1 sama dengan d tau. Jadi 1 kali tau sama dengan tau t, substitusikan t kurang 0, jadi t sama dengan case 1, case 2, case 3. Di sini kita gunakan 1 antara taunya di antara 1 dan juga 2. Jadi 1 2 1 2, T-nya di sini. Kita lihat T-nya. T-nya loncat antara 1 sampai 2 ini ya. Kita lihat integralnya. Integralnya jadi antara T min 1 sampai dengan T. T min 1 dengan T sama dengan integral 1. Jadi integralnya tau limit T sama dengan T min 1, jadi T dikurang T plus min 1. Jadi T min T plus 1 sama dengan 1. Oh ya, ini sama dengan negatif, jadi negatif T min 1, jadinya dimasukkan negatif T jadi plus 1. Jadi case yang terakhir, case keempat, jadi antara 2 dengan 3, T-nya lebih dari 2 dengan 3. Masukkan di sini T-nya antara 2 dan 3, di sini antara T min 1 dengan 2. Jadi kita lihat sini T 1 D tau, masukkan lagi 2 dikurang T min 1, jadi 2 min T plus 1, 3 min T. Di sini baru kita lihat karena ini sudah overlap, tidak overlap lagi, T lebih dari 3, maka sudah selesai. Jadi, T sama dengan 0. Itu di sini. Nah, kita bisa lihat jawabannya tadi seperti yang dilihat antara YT ini 0 T 1 3 min T sama 0.
Ini dari nilai-nilai yang tadi bisa kita lihat, dan ini jika masukkan nilainya ini kita bisa dapat nilai output sinyal yang kita bisa dilihat misalnya di MATLAB. Oke, terima kasih atas perhatiannya. See you next time.